Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah. Berbagai tumbuhan berasal dari bibit atau biji-bijian, khususnya bagi sayuran dan buah-buahan. Bahkan dalam Al-Quran, kata biji-bijian disebut sampai sebanyak 12 kali. Salah satunya dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 95. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Quran Surah Al-An'am ayat 95. Oncom dan tempe diolah menjadi makanan sih udah biasa. Tapi kalau minuman dari oncom dan tempe baru luar biasa. Ada tambahan sari buahnya juga loh. Rasanya enak segar dan menyehatkan. Pertama, potong-potong oncom dan tempenya menjadi bentuk dadu. Selain oncom dan tempe, tambahkan juga buah nanas yang kaya akan vitamin A dan C, serta buah melon yang mengandung karotenoid yang bisa mengobati kanker. Langkah berikutnya, kukus tempe untuk menghilangkan mikrobanya. Hanya tempe ya, oncom tidak usah dikukus. Kalau sudah, masukkan tempe kukus, oncom dan air secukupnya ke dalam blender, kemudian haluskan. Haluskan juga buah nanas dan melon secara terpisah. Saring air sari tempe dan oncom, serta air sari buahnya. Setelah itu, masak semua bahan. Terakhir, tambahkan gula sebagai pemanis. Masak dengan suhu 80 derajat Celcius, gak perlu sampai mendidih ya, agar tidak merusak kandungan vitaminnya. Lanjut ke tahap pengemasan. Sekali produksi bisa menghasilkan hingga 100 botol ukuran 250 ml. Selain rasanya yang enak dan segar, minuman ini sudah pasti kaya akan kandungan vitaminnya. Nah, setelah membuat minuman yang terbuat dari bahan dasar kedelai, ada lagi nih kue tart almond dan buah naga yang dibuat dari bahan dasar kacang-kacangan. Bahannya terdiri dari kacang almond, kacang walnut, kacang macadamia, hazelnut, dan pistachio. Siapkan juga bahan lainnya, buah naga, buah kiwi, tepung almond, oatmeal, kismis, olive oil, pink salt, dan madu. Campurkan semua bahan kacang dan tepung pakai food processor. Setelah itu tata adonan tart di atas loyang. Masukkan adonan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Kalau sudah matang, dinginkan sejenak. Siapkan bahan isian tartnya. Campurkan buah naga, lemon, dan susu, kemudian blender. Lalu campurkan gelatin sebagai pengikat bahan lainnya. Masak dengan api kecil. Tuangkan isian ke atas kue tart yang sudah matang dan diamkan di dalam kulkas. Setelah dingin, tambahkan buah kiwi dan kacang almond, hazelnut, dan lainnya sebagai topping. Waktunya mencicipi kue tart buah naga. Rasanya enak, serta kandungan kacangnya memberi sensasi rasa yang gurih. Sedangkan topping buah naga dan kiwinya membuat rasanya bertambah segar. Semangka merupakan salah satu buah kegemaran Rasulullah SAW. Diketahui Nabi SAW pernah mengkonsumsi semangka yang dicampur dengan kurma matang yang masih basah atau kurma rutop. Beliau bersabda, panas dari buah ini, kurma dinetralkan oleh unsur dingin dari buah ini, semangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Semangka tidak hanya daging buahnya yang kaya akan vitamin A, kalsium, beta-karotin, serat, dan air. Biji semangka ternyata berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Biji-bijian yang berbentuk mungil ini mengandung vitamin B, magnesium, fosfor, dan lemak baik di dalamnya. Masya Allah. Biji semangka bisa dikonsumsi. Caranya serupa dengan mengkonsumsi biji labu dan biji bunga matahari, yaitu menyisihkan biji semangka, kemudian mengeringkannya, lalu menikmatinya seperti makan kuaci sebagai camilan atau tambahan makanan.